Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin membahas tentang komunikasi dan negosiasi. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan tentang anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Dimas Tegar Wibisana, saya sendiri. Yang kedua Polina Nalistia Irawan. Yang ketiga Muhammad Fridiansyah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana untuk memenuhi tugas manajemen. Kami berasal dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Kita lanjut, di dalam komunikasi dan negosiasi, kami akan membahas 7 subbab, yaitu yang pertama, pentingnya komunikasi efektif, yang kedua, komunikasi antar pribadi, yang ketiga, memperbaiki proses komunikasi, yang keempat, komunikasi dalam organisasi, yang kelima, komunikasi oleh organisasi, yang keenam, negosiasi, dan yang terakhir adalah stabilitas hasil negosiasi. 1. Pentingnya komunikasi efektif. Sebuah perusahaan termasuk sebagai sebuah organisasi. Keberhasilan sebuah perusahaan ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dan bawahan, baik secara keseluruhan perusahaan maupun di setiap departemen yang ada di dalamnya. Ketika para pemimpin di perusahaan atau departemen dapat berkomunikasi secara efektif dengan bawahan atau anak buahnya, maka pesan yang disampaikan akan dapat diterima dengan baik. Dalam sebuah organisasi perusahaan, komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting karena bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, mengatasi atau menghindari konflik, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan, dan membentuk suasana kerja yang kondusif serta profesional. Komunikasi yang efektif dapat menyampaikan semua informasi penting yang harus diketahui oleh semua anggota tim. Informasi tersebut bisa berupa instruksi kerja, target perusahaan, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota tim, sampai masalah yang dihadapi oleh anggota tim. Dengan komunikasi yang efektif, maka langkah setiap anggota tim kerja dapat lebih terarah dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, demi mencapai tujuan yang sama yang dikehendaki oleh perusahaan. Langkah awal dalam membentuk komunikasi yang efektif di dalam perusahaan yaitu dengan mengembangkan kepercayaan diri di dalam setiap anggota tim kerja. Jika masing-masing anggota tim kerja dapat dipercaya satu sama lain, maka komunikasi akan menjadi lebih terbuka. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, maka setiap anggota tim akan menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran inilah yang dapat meningkatkan integritas baik personal maupun kelompok. Strategi komunikasi efektif di perusahaan. Komunikasi yang efektif dalam sebuah perusahaan memiliki manfaat yang sangat penting, karena dengan komunikasi efektif, maka akan terwujud suatu kerjasama yang solid di antara setiap anggota tim kerja. Salah satu sarana untuk tercapainya komunikasi efektif yaitu dengan menguasai seni berbicara. Seni berbicara bukan hanya untuk di atas panggung, tapi juga untuk menjalin relasi yang sama dengan anggota perusahaan lainnya, baik dengan rekan kerja, atasan, ataupun dengan anak buah. Semua memiliki tekniknya sendiri. Berikut merupakan cara menerapkan teknik komunikasi efektif di perusahaan agar bisa mendapatkan tim kerja yang solid, efektif, dan efisien. Yang pertama yaitu selalu menghargai pendapat, memberikan feedback yang baik, berbicara secara langsung, berbuat secara sinkron, selalu update, dan yang terakhir selalu bersikap baik dengan semua orang. Joy Ayres, ia menyatakan tidak terdapat makna seragam di antara para pakar dalam mengartikan komunikasi antar pribadi. Sebagian orang semata-mata menandai komunikasi antar pribadi ini merupakan salah satu tingkatan dari proses atau terjadinya komunikasi antar manusia. Yang kedua yaitu menurut John Stewart dan Gary D'Angelo, memandang komunikasi antar pribadi berpusat pada kualitas komunikasi yang terjalin dari masing-masing pribadi. Partisipasi berhubungan satu sama lain sebagai seorang pribadi yang memiliki keunikan, mampu memilih, berperasaan, bermanfaat, dan merefleksikan dirinya sendiri sebagai objek ataupun benda.
Dalam berkomunikasi, seseorang dapat bertindak atau memilih peran sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Tatanan komunikasi seperti ini terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi intrapribadi. Yang ketiga yaitu menurut Joseph De Vito. Ia mengartikan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan pertemuan dari paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi secara langsung. Joseph De Vito juga mengartikan komunikasi antar pribadi ini sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang ataupun lebih. Yang keempat yaitu menurut Barlen Johannes, menjabarkan komunikasi antar pribadi merupakan orang-orang yang bertemu secara bertatap muka dalam situasi sosial informal yang melakukan interaksi terfokus melalui pertukaran isyarat verbal dan non-verbal yang saling berbalasan. Komunikasi merupakan metode pengiriman atau pertukaran informasi dan pesan antar manusia. Proses adalah pendekatan langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu. Ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan seseorang, seperti komunikasi verbal atau non-verbal, dan komunikasi lisan ataupun tertulis. Dengan demikian, proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan atau penerima pesan sehingga mampu memberikan responnya. Proses komunikasi adalah yang paling penting agar suatu komunikasi berhasil. Komunikasi yang efektif merupakan proses berkelanjutan, berubah-ubah, dan tidak ada henti-hentinya. Setidaknya melibatkan 5 elemen yaitu pengirim atau komunikator, pesan, media, penerima atau komunikan, dan umpan balik atau feedback. Tahapan proses komunikasi. Proses komunikasi mengacu pada langkah-langkah di mana komunikasi terjadi antara pengirim dan penerima. Proses ini dimulai dengan membuat konsep ide atau pesan oleh pengirim dan berakhir dengan umpan balik atau respon dari penerima. Secara umum, proses komunikasi terdiri dari 8 langkah yaitu pertama pengembangan ide, setelah itu pengodean atau penyandian, pengembangan pesan, pemilihan media, pengiriman pesan, penerimaan pesan, penerjemahan dan pemahaman pesan, dan yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Proses komunikasi efektif. Pada proses komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang dilakukan mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain. Dengan memahami model dan tahapan proses komunikasi, maka seseorang dapat menerapkan sistem atau struktur komunikasi yang digunakannya terhadap kehidupannya sehari-hari. Proses komunikasi yang efektif memiliki banyak hambatan pada kondisi kesalahpahaman dan kegagalan komunikasi. Baik itu proses komunikasi interpersonal, proses komunikasi dalam organisasi, ataupun proses komunikasi bisnis. Pembahasan berikutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Di sini kami dapat menyebutkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan di mana tujuan tersebut akan dicapai bersama-sama. Maka di dalam sebuah organisasi tentunya sangatlah diperlukan komunikasi. Komunikasi dalam organisasi tentunya sangat berdampak pada suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi perusahaan. Maka apabila komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik dan efektif, tentunya akan berdampak positif dan akan dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Materi berikutnya yaitu proses komunikasi. Pada tataran teoritis, paling tidak kita mengenal atau memahami komunikasi dari dua perspektif, yaitu yang pertama, perspektif kognitif. Komunikasi menurut Colin Cherry yang mewakili perspektif kognitif adalah penggunaan lambang-lambang atau simbolis untuk mencapai kesamaan makna atau berbagi informasi tentang satu objek atau kejadian. Informasi adalah suatu fakta atau opini ataupun gagasan dari satu partisipan kepada partisipan lain melalui penggunaan kata-kata ataupun lambang lainnya. Yang kedua yaitu perspektif perilaku menurut B.F. Skinner
dari perspektif perilaku, memandang komunikasi sebagai perilaku verbal atau simbolik, di mana sender berusaha mendapatkan satu efek yang dikehendaki pada receiver. Masih dalam perspektif perilaku, F.E.X. menegaskan bahwa komunikasi adalah adanya satu respon melalui lambang-lambang verbal, di mana simbol verbal tersebut bertindak sebagai stimuli untuk memperoleh respon. Materi berikutnya yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam organisasi ataupun lembaga tersebut akan melibatkan 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Materi berikutnya yang akan kami bahas yaitu komunikasi oleh organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Menurut Arnold dan Feldman tahun 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi 1. Attention atau atensi atau perhatian. Yang kedua, comprehension atau komprehensi. Yang ketiga, acceptance as true atau kebenaran ataupun fakta. Dan yang keempat, retention atau retensi. Lalu berikutnya, menurut Pace and Fowles tahun 2001, mereka berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi, dan juga bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Berikutnya yaitu pendekatan komunikasi organisasi. Terdapat beberapa pendekatan komunikasi terhadap organisasi, yaitu diantaranya yang pertama pendekatan sistem, yang kedua pendekatan budaya, dan yang ketiga adalah pendekatan kritik. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam unit-unit atau individu-individu di dalam integral suatu organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan khalayak luar. Komunikasi eksternal ini dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi dalam organisasi kepada khalayak, komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Berikutnya yaitu dimensi komunikasi organisasi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi internal. Dimensi internal ini meliputi diri organisasi secara keseluruhan, yaitu yang pertama komunikasi antara individu anggota organisasi, yang kedua komunikasi antara individu dengan bagian berdasarkan fungsi dalam organisasi, yang ketiga komunikasi antara beberapa bagian dalam kurung berdasarkan fungsi dalam organisasi. Yang keempat, komunikasi antara pemimpin dengan bawahan. Lalu untuk dimensi berikutnya yaitu dimensi eksternal. Dimensi eksternal komunikasi organisasi meliputi komunikasi organisasi dengan khalayak dan sebaliknya khalayak dengan organisasi. Yang menjadi khalayak di sini adalah yang pertama relasi publik, yang kedua relasi pemerintahan, yang ketiga relasi komunitas, yang keempat relasi pengirim pesan, dan yang terakhir adalah relasi penerima pesan. Selanjutnya, negosiasi. Apa sih negosiasi itu?
Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses suatu tawar-menawar dengan jalan berunding untuk dapat memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan para pihak yang lain. Negosiasi bertujuan untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, menyelesaikan masalah, dan menemukan solusi dari masalah yang telah dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi, serta mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. Manfaat negosiasi. Yang pertama, menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk dapat mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedua, adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi bermanfaat menciptakan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Yang keempat, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi, sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Prinsip negosiasi. Yang pertama yaitu transparansi, merupakan sebuah kejujuran, namun bukan berarti tidak diperbolehkan untuk dapat menentukan taktik. Taktik yang dapat dilakukan bukanlah suatu kebohongan. Yang kedua, akuntabilitas, merupakan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seseorang yang melakukan negosiasi ini hendaknya harus konsekuen dengan yang dikatakan. Yang ketiga, keadilan yang dimaksudkan, yaitu pembagian pada porsi dalam suatu kerjasama harus adil. Dalam negosiasi hendaknya tidak akan memberikan pihak pada oknum tertentu yang juga dinilai lebih memiliki kepentingan. Yang keempat, saling menghargai dan juga menghormati. Ini bertujuan untuk dapat membina hubungan baik dengan partner. Sikap saling menghargai dan menghormati ini hendaknya juga ditunjukkan ketika melakukan suatu negosiasi. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama yaitu negosiasi berdasarkan situasi, terdiri dari negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama yaitu negosiasi berdasarkan situasi yang terdiri dari negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, yaitu terdiri dari negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Yang ketiga yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi yang terdiri dari negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Selanjutnya yaitu stabilitas hasil negosiasi. Stabilitas merupakan salah satu sifat yang penting dalam tawar-menawar agar proses tawar-menawar dapat bertahan lama dan menemukan kesepakatan yang disetujui oleh pihak atau beberapa pihak yang terlibat merupakan proses hasil yang stabil dalam negosiasi. Negosiasi dikatakan stabil apabila hasil negosiasi terasa memuaskan kedua belah pihak, dan negosiasi dikatakan tidak stabil apabila salah satu pihak atau keduanya merasa menyesal dengan hasil negosiasi. Situasi yang menyebabkan negosiasi menjadi stabil adalah jika hasil negosiasi dapat bertahan lama, dan situasi yang menyebabkan negosiasi tidak stabil bila salah satu pihak atau keduanya merasa menyesal karena telah menyetujui negosiasi sehingga membuat mereka ingin melakukan negosiasi ulang, dan tidak jarang ini dilakukan dengan cara yang bermusuhan. Jadi dapat kita simpulkan, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat vital. Komunikasi berperan penting bagi kehidupan manusia karena manusia itu sendiri dikenal sebagai makhluk sosial. Setiap saat pasti manusia di dunia ini melakukan komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal. Namun, berkomunikasi dengan mengharapkan timbal balik yang positif dari lawan bicara itu sulit. Begitu juga dengan negosiasi yang saat ini juga berperan penting dalam menemukan suatu solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dapat kita katakan bahwasanya komunikasi dan negosiasi merupakan suatu hal yang berkaitan, karena dalam suatu negosiasi tentunya perlu ada komunikasi antar kedua belah pihak, dan dengan komunikasi yang baik serta efektif maka proses negosiasi akan menghasilkan keputusan yang stabil antar kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.